Setelah ijab kabul Kenny dan Vio selesai, semua berpindah ke resto tidak jauh dari Kua dan sudah direservasi oleh Surya. Menikmati makan, entah sarapan atau makan siang. Dara begitu lahap, bahkan sempat berbisik pada Pandu untuk diambilkan lagi menu yang diinginkan. Yakin mau nambah? Dara menganggukkan kepala dan menunjukkan wajah Puppy Eyes. Nggak jadi beli burger. Udah nggak kepengen, lagian burger tadi sudah aku makan. Kenyangnya sama kok. Pandu hanya bisa menghela pelan, padahal Dara yang tadi mengajaknya berdebat dan memaksa membeli burger di tempat langganan. Tumben makan kamu banyak, tanya Citra merasa hobi barunya ada saingan. Ngak banyak sesuap-sesuap doang. Cek, otak kamu lama-lama gesrek. Aku tanya porsi bukan cara makan, seru Citra lagi. Dara terkekeh melihat Citra yang kesal dengannya. Pandu kembali membawakan salad dan dimsum yang diminta Dara. Oh, makasih sayang, ucap Dara lalu kembali menyendokkan salad ke dalam mulutnya. Enak. Baru 3 suap, dia sudah berhenti dan mendorong mangkuk salad ke depan Pandu menempel pada piring yang masih berisi makanan milik Pandu. Ini kenapa? Aku sudah kenyang, ini untuk Mas Pandu aja. Loh, punyaku juga masih ada. Bukannya kamu yang tadi minta nambah? Iya, tapi sekarang sudah kenyang. Mas Pandu habiskan ya, ini makanan sehat dan tidak boleh mubazir. Jadi harus habis. Semangat, Mas. Dara menepuk pelan punggung suaminya yang masih tertegun menatap piringnya dan 2 mangkuk makanan milik Dara. Citra menatap Pandu dan Dara. Istri kamu, aneh ya Mas? Tanya Citra. Pandu hanya menghela nafasnya, tidak merespon dan menjawab secara langsung pertanyaan Citra. Ia benar-benar menjaga jarak dengan perempuan itu. Kamu juga aneh, ngapain masih curi pandang ke suami orang? Biar anak gue mirip dia, daripada mirip lo atau Mas Harsa. Karena kalian berdua yang sering buat aku kesal. Selesai dengan urusan makan, Pandu gegas mengajak Dara untuk diantar ke hotel sedangkan dia harus kembali ke kantor. Hadiah yang sudah disiapkan oleh Dara pun dikeluarkan Pandu dari kantong celananya. Vio menerima dengan senyum sumringah lalu membuka amplop yang diberikan ditemani Kenny di sampingnya. Perlahan raut wajah wanita itu berubah datar dan menatap Dara sengit, apalagi Dara sedang terkekeh geli. Hadiah apaan? Isinya cuma zong. Vio menunjukkan selembar kertas bertuliskan kata ZONK. Sayang, kamu iseng banget sih, ucap Pandu pada istrinya. Sorry, bercanda Tante Vio. Hadiah sesungguhnya adalah, kita sudah siapkan perjalanan pulang pergi termasuk hotel dengan segala fasilitasnya untuk kalian berbulan madu. 4 hari 3 malam, destinasi bebas yang penting dalam negeri. Tinggal sampaikan kapan mau berangkat dan kemana, nanti ada yang urus. Gimana, kita baik, kan? Pandu tersenyum dan mengusap kepala Dara. Sekalian dengan uang jajannya enggak? Tanya Vio lalu mengerlingkan matanya. Cek, jangan melunjak. Uang jajan dari Om Kenny aja. Asteris. Pandu agak khawatir juga kesal. Sejak mengantar Dara kembali ke hotel, ponselnya anyep dari kabar dan gangguan wanita itu. Pesan sudah berkali-kali dikirim, tapi belum dibaca. Panggilan pun tidak terjawab. Menghubungi Meha sekretaris direksi ternyata sudah kembali ke kamar sejak tadi dengan alasan kurang sehat. Panggilan ke kamar pun belum dijawab. Menugaskan petugas housekeeping perempuan untuk masuk ke kamar 2807, memastikan kondisi Dara khawatir kalau terjadi sesuatu. Apalagi perasaan Pandu tidak enak. Dia memijat pelan dahinya sambil menunggu kabar. Asisten Pandu yang sedang menjelaskan urusan pekerjaan sempat menghentikan diskusi mereka. Tidak lama, ponselnya berdering. Panggilan dari hotel. Iya, maaf Pak, ini Ibu Dara, pingsan. Apa? Pandu bertanya sambil berdiri. Kamu yakin? Iya, Pak, saya sudah panggil petugas lain dan kita pindahkan Ibu ke ranjang, resepsionis sudah menghubungi rumah sakit. Oke, rumah sakit terdekat. Saya langsung ke sana. Asisten Pandu yang sudah mengerti dengan kondisi yang terjadi, berjalan lebih dulu menyiapkan mobil. Dalam perjalanan Pandu tidak tenang, berkali-kali minta untuk lebih cepat, tentu saja khawatir dengan kondisi Dara. Panda, kamu kenapa sayang? Beberapa jam sebelumnya, Dara berada di ruang kerjanya. Dengan jabatan saat ini yang menggantikan posisi Pandu, tentu saja tempat kerjanya lebih nyaman dan eksekutif. Bukan tanpa alasan, beberapa tahun bekerja di Grand Season tentu saja sudah menjadi modal untuk menjalankan perannya saat ini.
Tentu saja tetap mendapat arahan dari Pandu. Merasakan tidak nyaman dengan tubuhnya. Mendadak Dara merasa kepalanya berdenyut nyeri bahkan keningnya sampai berkeringat. Kram di perutnya juga kembali terasa. Sepertinya aku harus berbaring, gumam Dara lalu keluar dari ruang kerjanya. Melewati meja para sekretaris direksi, salah satu sekretaris bertanya kemana Dara akan pergi. Saya ke kamar, agak kurang sehat. Hari ini tidak ada jadwal meeting, laporan kirim ke email saja. Baik Bu. Sampai di kamar, Dara mengganti dress batiknya dengan piyama. Berbaring di ranjang untuk beristirahat. Antara sadar dan tidak, karena sudah mulai terlelap. Ia merasakan getaran ponsel dan bunyi berdering. Namun, diabaikan. Entah berapa lama Dara sudah tertidur, terbangun karena haus dan masih merasakan sakit kepala. Beruntung masih ada air mineral di atas meja sofa. Setelah meneguk hampir setengah isi botol, Dara menuju toilet karena panggilan alam. Bibirnya mendesis pelan menahan sakit kepala. Aku kenapa sih, tadi pagi baik-baik saja. Selesai urusan dengan kloset dan mencuci tangannya mendadak tubuhnya limbung, Dara sempat menggapai dinding mencari pegangan. Handel pintu, tangannya mencengkram handel pintu. Mas Pandu, ucapnya lirih kemudian, gelap mobil berhenti di depan UGD rumah sakit, Pandu gegas mencari petugas. Mendapati dua petugas hotel berada di sana, sepertinya yang mengantar Dara dari hotel. Di mana istriku? Di dalam Pak, masih diperiksa, sahut salah satu petugas housekeeping yang mendapati Dara pingsan di kamar hotel. Tidak sabar ingin tahu kondisi istrinya, Pandu masuk ke dalam UGD dan menemui salah satu petugas. Diminta menunggu di luar, karena Dara masih dalam pemeriksaan dokter. Istriku kamu temukan di mana? Tanya Pandu lagi pada pegawai hotel. Di toilet Pak. Pandu menarik nafasnya, pikirannya kalau tidak menduga kalau Dara sampai pingsan. Padahal tadi pagi baik-baik saja, bahkan saat ia mengantar setelah menghadiri pernikahan Kenny dan Vio wanita itu terlihat sehat. Tidak ada keluhan kecuali masalah makanan. Apa mungkin Dara keracunan, batin Pandu. Hari ini istrinya berbeda, makan lebih banyak dan aneh, ia pun berdecak, ternyata perintahnya untuk tidak memakan junk food ada benarnya. Bisa jadi Dara keracunan junk food. Menunggu memang membosankan, apalagi saat ini Pandu dilanda kekhawatiran dengan kondisi Dara, banyak spekulasi di kepalanya. Mungkin saja karena makanan yang tadi sempat terbersit atau kelelahan karena setiap malam diajak memproduksi bayi panda. Ada penyesalan di hati Pandu, seharusnya dia bisa menahan dirinya. Bukan hanya alasan ingin memiliki keturunan, tapi memang kegiatan penyatuan diri dengan sang istri sudah menjadi candu. Wajar karena umur pernikahan mereka masih hitungan bulan. Terbilang masih hangat dan mesra. Ada yang harus saya hubungi? Tanya asisten Pandu yang sudah menemaninya setelah mengarahkan kedua petugas yang mengantar Dara kembali ke hotel. Jangan dulu, aku belum tahu kondisi Dara. Nanti saja, sahut pria itu. Setengah jam menunggu, akhirnya Pandu diminta menemui dokter. Cecaran pertanyaan langsung dimuntahkan dan sang dokter hanya tersenyum. Kondisi Nyonya Dara masih dalam observasi. Berdasarkan laporan ditemukan tidak sadarkan diri di toilet dan kami cek tidak ada cedera. Keluhannya sakit kepala dan agak nyeri di bawah perut, jelas dokter. Kami sudah beri obat dan Nyonya Dara sekarang tertidur, sepertinya efek dari obat. Apa yang menyebabkan istri saya tidak sadarkan diri? Tekanan darahnya rendah dan hal ini masih wajar selama tidak diikuti dengan keluhan lain yang beresiko. Jadi istri saya sakit apa dok? Tanya Pandu karena masih bingung dengan penjelasan dokter, bahkan sempat geram dan ingin menarik kerah baju pria itu yang menjelaskan dengan sangat santai. Bukan sakit Pak, yang dialami Nyonya Dara sangat wajar. Kehamilan trimester pertama, keluhannya seperti itu. Sakit kepala, mual muntah, kantuk berlebihan, selera makan berubah dan macam-macam. Yang dirasakan tiap wanita bisa berbeda. Pandu menganggukkan kepala mendengar penjelasan dokter. Dikatakan wajar, tentu saja rasa khawatirnya perlahan mereda. Tunggu dulu, dokter bilang kehamilan trimester pertama. Betul, bisa juga disebut hamil muda. Ini maksudnya istri saya sedang hamil. Betul Pak, setelah dilakukan pemeriksaan kami nyatakan kalau Nyonya Dara sedang hamil. Untuk kondisi lebih jelas, silahkan berkonsultasi dengan Dr. Obgyn. Rasanya Pandu ingin berteriak mendengar istrinya ternyata sedang hamil. Dara mengandung bayi panda, buah cinta mereka.
2 kali ia mengusap wajahnya memastikan kalau informasi yang disampaikan dokter bukan mimpi. Kita tunggu Dr. Ogin visit, keputusan boleh pulang atau tidak dari beliau. Selamat ya Pak, tolong dijaga kehamilan istrinya. Wanita hamil butuh sekali support orang terdekat. Dokter menepuk bahu Pandu sebelum pergi untuk memeriksa pasien lain. Nyonya Dara di brangkar sebelah sini, Pak, tunjuk perawat. Boleh didampingi. Kalau Dr. Ogin menyarankan untuk rawat inap baru kita pindah ke kamar perawatan. Baik, terima kasih. Pandu menyibak pelan gorden pembatas sekat brangkar pasien. Dara terbaring dalam kondisi tertidur. Ia pun mendekat menatap lekat wajah istrinya yang terlihat pucat. Cairan infus mengalir di tangan kanannya. Ingin sekali Pandu memeluk dan memberikan ciuman di wajah Dara, tapi urung. Tidak ingin membuat wanita itu terjaga, ia akan menahan keinginannya untuk sementara. Meski rasa bahagia seakan membuncah. Perawat datang membawakan segelas teh manis, berpesan agar diminumkan setelah Dara bangun. Sus, istri saya beneran tidur bukan pingsan lagi, kan? Tidur Pak, tadi sudah siuman dan sudah kita beri obat lewat cairan infus. Kalau sudah bangun, tolong infokan ya Pak. Dokter akan periksa lagi kondisinya. Oke, baik Sus. Duduk di kursi tepat di samping brangkar, berusaha tidak membuat gaduh agar Dara lelap dalam istirahatnya. Membuka ponsel untuk memberi kabar pada Kemala dan juga Papi Jaya. Asteris. Sayang, panggil Pandu karena Dara mengerang pelan dan mengerjapkan matanya. Sayang, aku di sini, ujar Pandu sambil mengusap punggung tangan Dara yang terbebas dari jarum infus. Mas, mulut Dara mendesis pelan sambil memijat dahinya. Masih sakit? Tanya Pandu lalu mengusap dan memijat pelan dahi istrinya. Dara mengangguk, pandangannya memindahi sekitar. Kita di mana? UGD, sayang. Kamu ditemukan pingsan di toilet. Lain kali hubungi aku kalau pingsan. Tanya Dara menyela ucapan Pandu. Pandu menyentuh pipi Dara dan mengusapnya dengan sayang. Tidak sabar, ia pun mendekat dan memeluk Dara. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Mas, kenapa sih? Terima kasih untuk apa? Aku sebenarnya sakit apa? Cecar Dara yang bingung dengan ulah Pandu. Ditemukan tidak sadarkan diri, tapi suaminya malah berterima kasih. Apa pria itu senang kalau terjadi sesuatu dengannya? Otak Mas Pandu sudah geser kali, butuh dijambak dulu, batin Dara. Kamu hamil, sayang. Pandu mengatakan hal itu masih memeluk Dara, bahkan mendaratkan bibitnya di kening, pipi dan bibir wanita itu. Aku hamil. Pandu mengurai pelukannya dan menganggukkan kepala. Wajah pria itu tersenyum dan tampak raut bahagia. Ikatan rambutnya tampak agak berantakan. Di sini ada bayi panda, buah cinta kita berdua, ucapnya sambil mengusap perut Dara. Serius, Mas? Dokter yang menjelaskan. Ah iya, aku harus sampaikan kalau kamu sudah bangun. Sebentar ya, jangan kemana-mana. Diam di sini, tutur Pandu lalu meninggalkan Dara untuk melaporkan kalau istrinya sudah bangun. Tidak lama ia kembali, meminumkan teh yang sudah disiapkan untuk istrinya. Hanya beberapa teguk karena Dara mengeluhkan mulutnya terasa pahit. Dr. Ogin pun datang memeriksa, menyarankan Dara untuk bed rest di rumah. Keluhan yang dirasakan wanita itu tergolong masih wajar, sehingga tidak memerlukan rawat inap. Minggu depan, kontrol lagi kita cek kondisi kandungannya. Tolong dijaga betul, karena masih muda dan rawan. Pandu manggut-manggut, paham dan siap melaksanakan perintah dokter. Demi kesehatan istri dan calon bayi mereka. Sementara kita tinggal di rumah Papi, di sana ada Bunda dan Bibi yang bisa menjaga kamu selama aku di kantor, tutur Pandu. Setelah urusan administrasi sudah diurus oleh asistennya, Pandu mendorong kursi roda yang diduduki Dara menuju mobil, sangat hati-hati dan protektif, itu sikap yang Pandu tunjukkan. Saat Dara kembali mengeluhkan kepalanya masih terasa nyeri, Pandu ingin kembali ke rumah sakit. Kamu kesakitan, sayang. Dokter bilang wajar, Mas. Aku hanya butuh istirahat, bed rest. Tapi kalau keluhan kamu tidak membaik, kita balik ke rumah sakit. Tidak ada penolakan, ucap Pandu penuh tekanan. Bukan karena apa, tapi karena sayang dan khawatir dengan kondisi Dara. Di sini sudah ada calon bayi panda, ungkap Pandu sambil kembali mengusap perut istrinya. Kita nggak boleh produksi lagi dong. Kata dokter harus dijaga karena masih rawan. Malah aku diminta banyak berbaring. Mana boleh produksi lagi,
Apalagi kalau lagi main kamu suka bikin gempa lokal. Jadi, aku harus puasa. Tanya Pandu dan Dara menjawab dengan anggukan kepala. Nasibmu Panji, siap-siap Kisolo karir dulu.